Ramadan bulan istimewa, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat. Tak hanya itu saja, Ramadan menjadi saksi bisu dua peristiwa dahsyat yang berpengaruh pada takdir manusia, Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Apa sebenarnya keistimewaan malam-malam tersebut? Dan apakah manusia bisa menerka datangnya malam Lailatul Qadar? Dalam arti bahasa, Lailatul sendiri bermakna malam, sementara Qadar berasal dari Qadarun yang berarti takdir atau kemuliaan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi ada yang menafsirkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam Allah menentukan takdir-takdir hambanya. Ada takdir yang azali. Allah telah menuliskan semua apa yang terjadi dan yang akan terjadi ya. Kemudian ada takdir sanawi, tahunan, yaitu yang diturunkan pada malam Qadar itu. Dan ada nanti takdir yang yaumi, yang harian. Lantas, kapan sebenarnya datangnya malam penuh kemuliaan? Meski Nabi tidak pernah menyebutkan secara pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar, Rasulullah sudah memberikan beberapa petunjuk. Salah satunya terjadinya malam Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Jika disesuaikan dengan kalender Masehi 2025, maka malam itu akan jatuh pada malam 20, 22, 24, 26, sampai 28 Maret. Selain itu, ada beberapa tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang bisa kita rasakan. Salah satunya malamnya akan terasa lebih terang, tidak dingin, tidak panas, dan juga tidak turun hujan. Uniknya, jika dilihat dari kacamata meteorologi, hal ini bisa saja terjadi dengan faktor tertentu. Pada umumnya ketika malam hari lebih terang dari umumnya, pertama adalah mungkin diperkirakan pada malam tersebut tidak ada tutupan awan atau hawannya minim, cenderung tidak ada pergerakan angin yang signifikan yang membawa awan menuju tempat lokasi tertentu yang ketika diamati. Sinar bulan yang tidak terhalangi juga sehingga relatif lebih terang pada malam tersebut. Kemudian malam Lailatul Qadar juga disebutkan akan terasa sangat damai. Angin berhembus lebih tenang dan terasa sangat sejuk. Ciri malam Lailatul Qadar juga bisa dilihat dari kondisi pagi hari sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan seperti bejana hingga meninggi. Banyak yang menyebut matahari hanya akan bersinar seperti layaknya bulan. Tetapi meski sains telah berkembang pesat, ilmu pengetahuan modern sampai sekarang tak pernah bisa memastikan kapan datangnya malam rahasia tersebut. Tak hanya Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan juga Al-Quran pertama kali diturunkan ke muka bumi melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jika mukjizat Nabi lain hanya bisa disaksikan oleh umatnya, seperti peristiwa Nabi Musa membelah lautan, mukjizat Nabi Muhammad berupa Al-Quran bahkan bisa dilihat oleh manusia ribuan tahun setelahnya. Bahkan, Quran menjadi satu-satunya kitab yang dijamin kemurniannya sampai hari kiamat. Budaya Betawi ternyata bisa diabadikan dalam sebuah mushaf Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Mushaf Betawi terdapat desain dan ornamen-ornamen khas Betawi seperti ragam flora yang hidup di Jakarta, kesenian gambang kromong, arsitektur gigi balang, hingga kuliner kue satu. Lalu, siapakah pencetus ide Mushaf Al-Quran Betawi dan bagaimana proses pembuatannya? Al-Quran Mushaf Betawi digagas oleh seorang putra Betawi asli bernama Sidup. Kesenian ini merupakan upaya Sidup dalam melestarikan serta mengembangkan budaya dari leluhurnya. Mushaf adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada teks atau salinan Al-Quran yang tertulis dalam bentuk buku, lembaran, atau media lainnya. Sederhananya, mushaf merupakan salinan fisik dari Al-Quran baik ditulis tangan maupun dicetak. Seiring berkembangnya waktu,
Mushaf Al-Quran disalin sesuai dengan latar budaya dan kondisi zamannya. Budaya setempat di mana mushaf disalin menjadi faktor penentu dan bisa mempengaruhi variasi bentuk motif, warna, dan juga gaya kaligrafinya. Seperti Al-Quran Mushaf Betawi yang dibuat karena kekhawatiran sidup akan hilangnya kebudayaan Betawi. Yang udah ada ya sekarang lama-lama hilang, redup lama-lama hilang. Makanya desain dari Betawi ini kita tempelkan di Al-Quran. Sampai hari kiamat pun nggak hilang, insya Allah. Kayak gitu. Jadi setiap waktu kalau orang baca Quran, nanti kalau udah beredar gitu ya di masyarakat, wah nggak bosan, oh Betawi nih. Kalau dia orang Betawi, jadi setiap saat dia buka pasti dia ngeliat budayanya. Di setiap lembar Al-Quran Mushaf Betawi terdapat desain dan ornamen-ornamen khas Betawi. Mulai dari kesenian seperti topeng Betawi hingga kuliner khas Betawi, kembang goyang. Ornamen itu menghiasi bingkai kaligrafi berisikan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah. Saat ini ada sekitar 20 orang dalam tim pembuatan Mushaf Betawi. Mereka masing-masing membuat desain, mewarnai, sampai melukis kaligrafi. Menariknya, yang mewarnai desain Mushaf Betawi adalah para remaja untuk menjaga agar generasi muda tetap mewarisi budaya leluhurnya serta memperdalam ilmu agama melalui Mushaf Al-Quran. Kalau aku sendiri sih, aku karena pengen ngeluangin waktu aku aja, terus sama ngelestariin budaya Betawi. Karena secara nggak langsung lagi warna itu kayak bisa mempelajari ilmu agama. Dan bermanfaat juga. Ya, bermanfaat. Satu lembar mushaf dikerjakan dengan memulai tahapan penulisan kaligrafi, pembentukan desain bingkai, pewarnaan desain, dan kerapihan secara menyeluruh. Media kertas yang digunakan tak bisa sembarangan. Kertasnya harus kertas karton dengan berat sekitar 320 gram. Karena tebal, enak, jadi nggak lentur, nggak ngepek bahasanya kalau kita bilang. Karena kan manuskrip tuh harus, makanya kalau dulu zaman dulu kan manuskrip buatnya pakai apa? Pakai kulit binatang. Kaku kan, bagus. Nah inilah kita pakai kulit, pakai kertas yang tebal, jadi nggak cepet ngepek, nggak ini kaku. Dalam penulisan Mushaf Betawi, huruf kaligrafi menggunakan standar Al-Quran di Indonesia, yaitu Naskhi. Ini kalau kita lihat antara mushaf Indonesia dengan mushaf yang terbitan Timur Tengah, terutama Saudi ya, Madinah, itu ada perbedaan sedikit, terutama di tanda-tanda harokat, ya, syakal-syakalnya, tanda-tanda wakaf ada perbedaan. Menulis menggunakan pena yang berasal dari kayu pohon pakis dianggap jauh lebih nyaman daripada menggunakan media yang lebih modern seperti spidol atau pulpen. Kelembutan kayu pakis membuat menulis tak perlu tekanan berlebih. Apalagi ia sudah membuat kaligrafi dengan pena handam sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Jadi kalau kita hasil nggak bersih, pikiran tidak bersih, akan mengganggu kepada hasil karya. Jadi apa yang kita gores itu adalah cerminan dari kondisi jiwa kita.